Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua di dalam ahlillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan dalam tema hawa nafsu yang kelima. Dengan tema hawa nafsu inilah kita mengetahui siapa sebenarnya hawa nafsu itu. Kita melanjutkan babagan ketika sholat. Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat, pasti di dalam awal sholatnya lillahi ta'ala. Karena Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita semua, sebelum didatangkan syariat-syariat dari Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah makrifat dahulu, sudah berhakikat dahulu, sudah beriman dahulu, sudah mengenal Allah dahulu, sudah mi'raj dahulu. Maka bila manusia sudah bertemu Tuhannya, mengenal Tuhannya, sudah mi'raj kepada Tuhannya, maka di seluruh apapun yang dikerjakannya pasti seluruhnya akan lillahi ta'ala. Akan tetapi bila manusia seperti layaknya kita semua saat ini selama ini kita kan awal belajar syariat. Setelah syariat torekoh, setelah torekoh hakikat, setelah hakikat makrifat. Seolah-olah makrifat itu ending dari skala ending perjalanan. Padahal hakikatnya sebelum kita bersyariat, makrifat dulu, hakikat dulu, torekoh dulu, dan bertemulah dengan syariat. Bagaimanakah agar syariat kita bisa lillahi ta'ala? Ya harus berhakikat hatinya. Jadi hakikat itu babakan hati. Ya masuk Islam dulu hatinya. Yang selama ini hati kita kufur, hati kita ingkar, hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Masukkan Islam dulu, adamkan dulu, sujudlah kepada Adam dulu, baru bisa masuk Islam, baru bisa bersyahadat. Jadi niatan-niatan Kanjeng Nabi ketika di dalam sholat-sholatnya, ketika di dalam ibadah-ibadahnya, tentu pasti sudah lillahi ta'ala. Karena Kanjeng Nabi sudah beriman lebih dulu daripada berislam. Jadi urut-urutannya iman, Islam, ihsan. Jadi Islam, jadi manusia tidak akan pernah bertemu dengan Islam, keselamatan, bila hatinya tidak beriman dahulu kepada Tuhan yang diabdinya, Tuhan yang disembahnya. Jadi wajib iman dulu, wajib takwa dulu,
maka di seluruh syariat-syariat itu akan berpulang kepada lillahi ta'alanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Di episode yang lalu kita membahas tentang Allahu Akbar. Jadi inilah doa iftitah yang dibaca setelah bertakbiratul ihram. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallahul azim. Artinya Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada satupun sekutu baginya. Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam doa iftitah inilah di awal kita sendekapkan diri ketika seusai bertakbiratul ihram. Setelah Allah Maha Besar, maka matikanlah diri manusiamu. Maka adamkanlah kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri manusiamu di hatimu dengan tanda Allahu Akbar. Setelah Allah Maha Besar, maka adamkanlah dirimu, matikanlah dirimu, biarlah Allah yang mensolatkanmu, biarlah Allah yang mengibadahkanmu. Jangan kau ikut-ikut sholat di dalamnya, jangan kau ikut-ikut ibadah di dalamnya, karena sholat dan ibadah serta hidup ini hanyalah milik Allah, bukanlah milik diri kita. Jadi ketika Allahu Akbar, itulah tanda kemahabesaran Allah atas diri manusia kita. Jadi manusianya sudah diam saja, tanpa huruf, tanpa suara, diam saja mengikuti apa yang diperankan Tuhannya kepada hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kupas makna dari doa iftitah. Dikupas secara babakan hakikatnya, babakan batiniahnya, babakan yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Jika Allah Maha Besar, maka tiadakanlah diri manusiamu di hatimu. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah, Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari.
Aku mengharapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini wajah tu wajahia. Sesungguhnya wajahku, hakikatnya wajahnya. Sesungguhnya kehidupanku, hakikatnya kehidupannya. Sesungguhnya kewujudanku, sesungguhnya kewujudannya. Sesungguhnya kekuasaanku adalah kekuasaannya. Itu maksudnya. Jadi pada intinya manusianya kembali kepada keadamannya. Jadi yang ada hanyalah Allah yang mencipta alam semesta ini, yang mencipta seluruh manusia. Jadi maha besarkan Allah, maha pujilah Allah, maha sucikan Allah. Seperti selama ini kita memaha besarkan, memaha pujikan, dan memaha sucikan diri kita sendiri di hati kita. Dan Allah selama ini gaib bagi kita. Tanda-tanda kita sudah bertuhan, tanda-tanda kita sudah beriman, tanda-tanda kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka leburkanlah wajah manusiamu di hatimu. Hancurkanlah wajah manusiamu di hatimu. Adamkanlah wajah manusiamu di hatimu. Kembalikan, pasrahkanlah kepada pencipta dirimu, kepada wajhullah, kepada hayatullah. Itu maksudnya. Dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Nah, inilah yang dimaksud pasrah kepada Allah itu, maksudnya pasrah sudah tidak menjadi penguasa lagi, sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Karena yang ada, karena yang nyata, karena yang wujud, karena yang ada hanyalah wajhullah. Yang dimaksud wajhullah itu bukan wajah-wajah seperti dohir. Wajhullah itu laisa kamislihi syai'un. Wajhullah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi dengan wajhullah itulah maka Allah mencipta, melahirkan dan menciptakan apa-apa dan siapa-siapa. Jadi adanya apa-apa dan adanya siapa-siapa itu karena adanya yang laisa kamislihi syai'un. Karena adanya wajhullah, yakni uripe Allah. Mari kita lanjutkan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah. Inilah putuslah kemanusiaan. Jadi hakikat solat itu adalah akimis solat li zikri. Dirikan, tegakkan solat itu demi mengingat aku. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada Allah? Jadi mana mungkin kita bisa ingat kepada wujudullah? Jadi bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada kehidupan Allah? Jadi mana mungkin kita bisa ingat kepada kekuasaan Allah? Sementara selama ini yang jadi Tuhan, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa kuasa adalah diri kita sendiri di hati kita. Jadi selamanya kita tak pernah bisa mengabdi dan beribadah kepada Allah selama diri kita yang menduduki sifat-sifat Tuhannya di hati kita. Kita lanjutkan. Tuhan semesta alam yang tiada satupun sekutu baginya.
Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi bila di hati kita tiada sekutu-sekutu selain Allah, maka itulah yang dimaksud orang yang Islam, orang yang berserah diri, orang yang hatinya sudah selamat sampai kepada Allah, yakni hanyalah orang-orang yang sudah tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri manusianya di hatinya. Jadi itulah tujuan sholat. Jadi itulah kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad di saat menjalankan sholat-sholat dan ibadah-ibadah. Yakni di dalam hatinya tidaklah mungkin mensekutukan Allah dengan diri Muhammadnya. Akan tetapi di hatinya selalu mentauhidkan Allah, selalu menghudurkan Allah di dalam segenap gerak dan aktivitasnya badan-badan ini. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, berpulangnya syariat-syariat manusianya kepada syariatullah. Jadi syariat yang dilakukan di dunia ini adalah buah tanaman dan hasilnya akan dinikmati di akhiratnya. Maksudnya syariat yang dilakukan manusianya sudah tidak menjadi syariat manusianya lagi. Karena tanpa hidup, tanpa Allah, maka manusia takkan tercipta apalagi bisa bersyariat. Jadi inilah kondisi keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saat sholat, ketika saat ibadah, dan di dalam hatinya berkumandang hanya Allah lah pelaku di dalamnya. Seperti ayat yang sudah disebut di episode yang lain, bahwa Muhammad bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Jadi aplikasi ayat ini sudah diluaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammadnya. Bila manusia sudah tidak bisa apa-apa lagi, berarti yang bisa apa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa dialah hayatullah. Jadi makhluk tetaplah makhluk. Makhluk tidak akan bisa menyebut dirinya sebagai makhluk. Manusia tidak akan bisa menyebut dirinya sebagai manusia tanpa Allah. Jadi yang menyebutkan bahwa diri kita adalah manusia, ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Maka saksikanlah hidup, maka berpulanglah kepada hidup daripada berpulang kepada badan. Karena badan selama ini kita agung-agungkan. Karena badan kita ini selama ini kita dewa-dewakan. Seolah-olah badan kita ini bisa beraktivitas sendiri tanpa Allah. Karena selama ini kita tidak menyadari bahwa hidup ini Allah. Karena selama ini kita masih menyangka bahwa hidup ini hidupnya makhluk, maka selamanya kita tetap mendewa-dewakan, mengagung-agungkan badan-badan kita ini. Sehingga kita terhijab, kita tertipu bahwa hiduplah yang melakukannya. Jadi Allahu Akbar, memaha besarkan Allah dan jangan sekutukan Allah dari makhluknya. Inilah keadaan hati para nabi dan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan bertuhan, di dalam bertauhid dan di dalam mengesahkan Tuhannya selalu di hatinya daripada mengesahkan dan mentauhidkan diri manusianya sendiri
di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah menuju Allah. Semoga kita menjadi inna dina indallahil Islam. Islam yang berpasrah diri total jenderal kepada Allah. Yakni hidup dan badan ini kembali menjadi haknya Allah. Bagi manusia kita, apa? Ya diam saja. Karena manusia itu sesungguhnya berawal dari hal-hal yang tak dapat disebut. Coba cek di dalam Al-Insan, surat Al-Insan ayat pertama. Disitulah posisi kita. Jadi kembali kepada posisi yang awal. Awalnya goib, ya kembali ke goib. Awalnya Adam, ya kembali ke Adam. Awalnya tidak ada, ya kembali kepada ketiadaan. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.